apa namanya, bisa mungkin terganggu gitu ya. Jadi karena terganggu ya mereka akan baca seperti itu. Oke. Kemudian bersihkan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti pembacanya. Jadi tidak perlu panjang-panjang dalam sebuah poster ya. Yang penting intinya diperbesar ya agar orang bisa membacanya. Kemudian paling deskripsi yang kecil-kecilnya teman-teman. Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik. Ya kayak tadi ya, gambar-gambarnya ya dianalogikan ini pakai shield ya, pakai pelindung gitu ya. Dianalogikan, jadi melindungi diri kita. Nah, jadi bikin yang hal-hal yang menarik, yang apa namanya? Kayak misalkan ya contohnya ini ya, teman-teman ya. Melindungi berarti pakai kita membuat gambar shield gitu ya, agar lebih menarik. Jadi digunakan analogi ya, digunakan analogi dalam sebuah poster pasti seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis poster. Ini kita lewat dulu ya, yang atas. Jenis-jenis poster ada macam-macam teman-teman. Ada poster layanan masyarakat. Seperti apa sih poster layanan masyarakat? Nah, kita langsung lihat saja teman-teman. Poster layanan masyarakat. Nah, biasanya menghimbau ya, kalau yang dari masyarakat itu menghimbau atau ajakan untuk contohnya ini kurangi plastik agar bumi terlihat cantik. Terus 3M plus cegah demam berdarah. Jadi biasanya ajakan-ajakan atau himbauan gitu ya dari pemerintah atau dari dinas kesehatan pasti yang berhubungan dengan apa namanya himbauan ya teman-teman ya. Kalau poster layanan masyarakat. Kemudian poster niaga itu biasanya iklan ya, iklan yang dibuat oleh perusahaan dijadikan poster. Poster kegiatan, biasanya kegiatan-kegiatan ya, dilakukan banyak orang dengan harapan orang-orang untuk menghadiri kegiatan nih. Kayak misalkan poster acara musik ya, contohnya poster kegiatan karya seni. Kemudian ada poster pendidikan, tentunya yang berhubungan dengan edukasi ya teman-teman ya, kalau poster pendidikan. Kita lewat dulu, kita masuk ke unsur apa saja sih yang ada di dalam poster teman-teman. Nah, pertama ada font. Font itu apa? Font itu jenis teks ya teman-teman, jenis teks yang kita gunakan. Itu menjadi bagian penting juga dalam sebuah poster. Ini ya teman-teman, kalau mungkin ada yang belum pasti tahu lah ya, nggak mungkin kalau nggak tahu font. Nah, kalau misalkan tulisannya gini kan nggak ini ya, nggak jelas ya. Masa poster tulisannya pakai font gini nggak jelas. Nah, jadi kita harus mencari font yang cocok teman-teman. Cari font yang cocok. Terus gimana caranya? Kita lihat aja referensi di internet teman-teman. Misalkan lihat poster. Nah, cari referensi yang ada di internet aja. Nah, misalkan tulisan tadi ya, font ya, berhubungan dengan font. Font misalkan, nah ini gitu ya. Nah, ini fontnya bagus nih, fontnya apa? Nah, cara mencari tahu font, kalian bisa ke website ini teman-teman. Font Squirrel ya. Nah, terus nanti dari font Squirrel-nya ada font identifier ya. Font identifier. Nah, nanti dari gambar yang tadi, gambar poster ini, kalian potong nih ya tulisannya, misalkan yang ini call us today. Nah, ini kalian potong, kalian crop, terus upload di sini. Upload image. Nah, nanti dia akan mencari font yang mirip atau mungkin font yang digunakan di gambar tersebut. Ya, itu untuk mencari font. Cara installnya gimana? Kalau udah dapet tinggal download, terus install ya teman-teman. Contohnya gini. Tadi juga saya baru nge-download font kalau nggak salah. Elemen, nah ini. Nah, nanti kalau sudah di-download bentuknya gini teman-teman. Jenis kalau font ya, tinggal nanti klik kanan, install aja.
Nah, nanti akan terinstall. Cooper Hewitt, coba ya, ada di sini. Cooper ini ya, Cooper Hewitt. Nah, jadi nanti dia masuk ke sini teman-teman, si fontnya. Nah, itu jadi bagian penting teman-teman. Tinggal nanti kalian cari referensi di internet ya untuk melihat font seperti apa bagusnya, tinggal dicari. Kemudian warna, udah jelas warna ya, mempengaruhi dari si posternya tersebut. Warnanya tentunya bisa yang kita gunakan yang mencolok ya, bisa yang mencolok atau kita ada kalau nggak salah websitenya saya lupa ya. Saya lupa untuk mencari warna itu sebenarnya ada teman-teman. Jadi kayak misalkan, nah ini misalkan merah cocoknya sama warna apa aja gitu ya. Nah merah gini. Nah nanti dia akan otomatis mencarikan warna yang pas teman-teman. Nah itu ada websitenya ya teman-teman dan sebenarnya ada teorinya. Ada teorinya untuk memadupadankan warna itu yang cocok seperti apa. Sekarang sih udah ada website untuk memudahkan kita untuk mencari warna ya. Kita bisa memanfaatkan itu ya teman-teman. Nanti googling aja deh, coba ya teman-teman ya. Googling untuk mencari warna yang cocok itu pakai websitenya apa. Ada ya teman-temannya itu ya. Kemudian gunakan grid. Grid itu garis teman-teman. Jadi dalam sebuah poster tentunya kita membutuhkan garis sebagai bantuan gitu ya untuk meletakkan headline-nya di mana, kemudian deskripsinya di mana, nah, agar komposisinya terlihat pas ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan garis bantuan. Highlight, nah ini highlight itu bagian yang penting gitu ya, bagian yang paling penting di poster. Kita jadikan si highlight ini bagian yang paling besar, bagian dibesarkan ya menjadi utama gitu ya, agar bisa menjadi perhatian bagi si pembacanya. Kayak contoh ini, diskon 50%. Nah, nanti diskon 50%-nya digedein. Highlight, layout ya. Layout itu komposisi ya teman-teman, komposisi dari si gambarnya. Kalau bisa arahkan mata baca dari yang paling penting ke arah yang kurang penting. Nah, jadi komposisi kayak misalkan yang paling besarnya diskon 50%. Kemudian setelah diskon 50% yang ukuran sedangnya informasi produknya gitu ya. Produk ini hanya dibuat 100 piece gitu ya. Nah, informasi gitunya biasanya lebih kecil gitu kan. Kemudian sampai yang paling kecil ya, biasanya paling kecil itu footer teman-teman, yang paling bawah. Sisakan ruang negatif space ya, jadi ada ruang-ruang kosongnya agar terlihat komposisinya enak ya. Kayak misalkan contoh kayak ini ada kosong-kosongnya gini ya, empty space-nya. Dalam sebuah poster pasti ada ya empty space-nya teman-teman. Terus ilustrasi atau sketsa, jadi kita membuat sketsa ya. Kayak tadi dengan bantuan garis tadi, kita bisa membuat sketsanya. Icon ya, logo-logo biasanya ya, kita masuk logo. Simple itu keren ya, jadi dibuat sesimpel tetapi keren juga. Nah ini yang menjadi kesulitan ya teman-teman ya dalam membuat desain itu, dibuat simple mungkin tetapi bisa menjadi keren gitu ya teman-teman ya. Kelebihan dan kelemahan poster ini nanti aja deh. Kelebihan, kelemahan ini lewat aja. Kita coba aja ya, kita coba langsung. Nah nanti gridnya seperti ini. Ini programnya saya pakai Photoshop teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan program apa saja bebas. Saya mau menjelaskan yang tadi ya, unsur-unsur yang tadi di dalam sebuah poster. Ada font, kemudian ada
apa namanya, warna, kemudian ada garis ya, sketsa.